Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Malam itu, suasana di Solo dipenuhi gemerlap lampu kota. Ajang pemilihan putra-putri Solo menjadi magnet bagi masyarakat yang ingin menyaksikan para finalis tampil memukau di atas panggung. Salah satu peserta yang menarik perhatian adalah Shelly Ananda, seorang gadis berparas anggun dengan senyum menawan. Langkahnya yang anggun dan tutur katanya yang lembut membuat para juri terpikat. Tak ada yang menyangka, malam itu akan menjadi awal dari kisah cinta yang tak terlupakan. Di antara para penonton, seorang pria muda dengan wajah tenang memperhatikan jalannya acara. Dialah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung dari Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai wali kota Solo. Ia sebenarnya bukan tipe yang senang menghadiri acara semacam ini. Namun kali ini ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Pandangannya tak bisa lepas dari sosok Shelly yang begitu memesona di atas panggung. Saat pengumuman pemenang tiba, sorak-sorai menggema di seluruh ruangan. Shelly Ananda dinobatkan sebagai Putri Solo tahun itu. Gibran yang selama ini dikenal sebagai sosok pendiam dan tertutup, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Ia belum mengenal Shelly secara pribadi, namun ada rasa penasaran yang mulai tumbuh. Setelah acara usai, para finalis dijamu dalam sebuah acara makan malam. Gibran yang awalnya enggan untuk berbaur, akhirnya memilih untuk tetap tinggal. Ia ingin melihat Shelly lebih dekat. Dari kejauhan, ia memperhatikan cara Shelly berbicara dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Gadis itu tampak begitu sederhana dan rendah hati, berbeda dari kebanyakan orang yang terbiasa berada di panggung. Tak ingin melewatkan kesempatan, Gibran akhirnya memberanikan diri untuk mendekati Shelly. Ia memperkenalkan diri dengan singkat, dan Shelly menyambutnya dengan ramah. Percakapan mereka tidak berlangsung lama, namun cukup untuk meninggalkan kesan yang mendalam di hati Gibran. Ia merasa bahwa Shelly bukan sekadar gadis cantik, tetapi juga memiliki kepribadian yang menarik. Setelah pertemuan itu, Gibran mulai mencari tahu lebih banyak tentang Shelly. Ia mengetahui bahwa Shelly berasal dari keluarga sederhana dan memiliki tekad kuat untuk mengejar impiannya. Hal ini semakin membuatnya kagum. Namun, ia sadar bahwa perjalanan untuk mengenal Shelly lebih dalam tidak akan mudah. Selama beberapa minggu berikutnya, Gibran mencoba mencari kesempatan untuk bertemu dengan Shelly lagi. Ia meminta bantuan temannya yang juga mengenal Shelly agar bisa berkenalan lebih jauh. Namun, Shelly yang saat itu tidak terlalu mengenal Gibran, tidak terlalu memperhatikan upaya yang dilakukan putra wali kota Solo itu. Di sisi lain, Shelly mulai sibuk dengan berbagai kegiatan sebagai Putri Solo. Ia harus menghadiri berbagai acara resmi dan menjadi duta budaya bagi kotanya. Kesibukan ini membuatnya tidak terlalu memikirkan pertemuannya dengan Gibran. Baginya, pemuda itu hanyalah salah satu dari banyak orang yang ditemuinya dalam acara tersebut. Namun, takdir sepertinya sudah menuliskan kisah lain bagi mereka. Beberapa bulan kemudian, tanpa diduga, mereka kembali bertemu di sebuah acara yang berbeda. Kali ini, Gibran tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Ia bertekad untuk mengenal Shelly lebih dalam dan menemukan cara untuk mendekatinya. Apakah pertemuan kedua ini akan membuka jalan bagi mereka berdua? Ataukah masih ada rintangan yang harus mereka hadapi sebelum kisah cinta ini benar-benar dimulai? Setelah pertemuan kedua mereka di sebuah acara kebudayaan, Gibran semakin yakin bahwa Shelly bukan gadis biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat hati Gibran tertarik. Namun,
Ia sadar bahwa mendekati Sally tidak akan mudah. Ia bukan tipe pria yang pandai merayu atau mengungkapkan perasaan secara langsung. Gibran lebih suka membiarkan segalanya mengalir secara alami. Sally, di sisi lain, masih menganggap pertemuan mereka sebagai kebetulan belaka. Baginya, Gibran hanyalah seorang putra wali kota yang kebetulan memiliki minat terhadap budaya. Ia tidak menyangka bahwa pria itu diam-diam mulai memperhatikannya. Sally tetap menjalani kehidupannya dengan kesibukan sebagai putri Solo, menghadiri berbagai acara dan mewakili kotanya di berbagai kesempatan. Gibran mulai mencari cara untuk bisa lebih dekat dengan Sally. Ia tidak ingin terkesan agresif, tetapi juga tidak ingin melewatkan kesempatan. Akhirnya, ia menemukan cara sederhana namun efektif. Ia mulai datang ke berbagai acara di mana Sally hadir. Tidak untuk langsung mendekati, tetapi cukup untuk sekadar berada di sekitarnya. Lama-kelamaan, Sally mulai menyadari kehadiran Gibran yang sering muncul di berbagai kesempatan. Ia merasa aneh, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Hingga suatu hari, di sebuah acara formal, Gibran akhirnya mengajak Sally berbicara lebih lama. Mereka membahas banyak hal, dari budaya hingga impian mereka di masa depan. Percakapan itu menjadi awal dari hubungan yang lebih dekat. Meskipun tidak secara langsung menyatakan ketertarikan, Gibran mulai menunjukkan perhatian kecil kepada Sally. Ia tidak pernah berlebihan, tetapi cukup untuk membuat Sally merasa dihargai. Namun, tidak semua orang mendukung kedekatan mereka. Beberapa orang mulai bergosip, mengatakan bahwa Sally hanya tertarik pada Gibran karena status keluarganya. Ada pula yang meragukan keseriusan Gibran, menganggapnya hanya bermain-main. Sally yang mendengar rumor itu merasa tidak nyaman. Ia tidak ingin dikenal hanya sebagai gadis yang dekat dengan putra wali kota. Ia ingin dikenal karena prestasi dan kerja kerasnya sendiri. Hal ini membuatnya sedikit menjaga jarak dari Gibran, mencoba memastikan bahwa ia tidak terbawa perasaan tanpa alasan yang jelas. Gibran menyadari perubahan sikap Sally. Ia tidak ingin memaksanya, tetapi juga tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan caranya yang tenang dan sabar, ia terus membuktikan bahwa ketertarikannya pada Sally bukan sekadar main-main. Suatu hari, Gibran memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan di acara resmi. Ia datang ke rumah Sally dan bertemu dengan keluarganya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia serius, bahwa ia bukan hanya sekadar pria yang ingin mendekati Sally tanpa komitmen. Sally terkejut dengan tindakan Gibran. Ia tidak menyangka bahwa pria itu akan mengambil langkah sejauh ini. Di matanya, Gibran adalah sosok yang misterius dan pendiam, tetapi kini ia melihat bahwa ada ketulusan dalam sikapnya. Apakah kehadiran Gibran di rumah Sally akan mengubah segalanya? Ataukah masih ada rintangan yang harus mereka hadapi sebelum hubungan ini benar-benar berkembang? Kedatangan Gibran ke rumah Sally mengejutkan keluarganya. Ayah dan ibu Sally tidak menyangka bahwa putra seorang wali kota akan datang dan berkunjung ke rumah sederhana mereka. Meskipun awalnya canggung, Gibran tetap tenang dan sopan, memperkenalkan dirinya dengan sikap yang rendah hati. Ia tidak ingin dianggap sebagai seseorang yang datang dengan membawa status, melainkan sebagai seorang pria biasa yang ingin mengenal keluarga Sally lebih dekat. Sally yang duduk di sisi ibunya hanya bisa diam. Ia masih belum memahami niat sebenarnya dari Gibran. Apakah ini hanya bentuk kesopanan, ataukah ia memang memiliki niat serius? Keraguan itu terus mengisi benaknya. Meskipun ia mulai menyukai kehadiran Gibran dalam hidupnya, ia masih takut untuk berharap terlalu jauh. Percakapan di ruang tamu berjalan dengan suasana yang lebih santai seiring berjalannya waktu.
Gibran lebih banyak mendengarkan cerita dari ayah Sally tentang masa kecil putrinya, bagaimana ia dibesarkan dengan penuh kedisiplinan dan nilai-nilai keluarga yang kuat. Gibran semakin memahami sosok Sally dan bagaimana latar belakang keluarganya membentuk karakter perempuan itu. Namun, ada satu hal yang membuat Sally semakin ragu. Ia mendengar bahwa banyak orang membicarakan hubungan mereka. Beberapa orang mengatakan bahwa ia tidak pantas berdampingan dengan Gibran karena perbedaan latar belakang mereka. Sally hanyalah gadis dari keluarga biasa, sementara Gibran berasal dari keluarga terpandang. Hal ini menjadi beban dalam pikirannya. Setelah pertemuan itu, Sally mulai menjaga jarak dari Gibran. Ia mulai lebih jarang membalas pesan dan lebih banyak menghindari pertemuan. Gibran menyadari perubahan ini, tetapi ia tidak serta-merta bertanya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang mengganjal di hati Sally, tetapi ia ingin memberikan ruang bagi gadis itu untuk berpikir. Hingga suatu hari, Gibran akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Sally bicara secara langsung. Ia menunggu di luar tempat kerja Sally dan meminta waktu sejenak untuk berbincang. Sally yang awalnya ragu akhirnya setuju. Mereka berjalan santai di trotoar kota Solo yang mulai diterangi lampu-lampu malam. "Ada apa, Sel?" tanya Gibran pelan, mencoba membuka percakapan. Sally menarik napas dalam. "Aku hanya merasa ada banyak hal yang perlu kupikirkan. Tentang kita, tentang bagaimana orang melihat kita." Gibran mengangguk pelan. "Aku mengerti, tapi bagiku, yang penting bukan apa yang orang lain katakan, melainkan apa yang kita rasakan dan yakini." Sally menatapnya. Ada keteguhan dalam sorot mata Gibran yang membuat hatinya sedikit tenang. Mungkin benar, selama ini ia terlalu banyak memikirkan kata orang lain, tanpa benar-benar mendengarkan isi hatinya sendiri. Malam itu, percakapan mereka membawa sedikit kelegaan bagi Sally. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Apakah ia siap untuk menghadapi berbagai rintangan yang mungkin akan datang? Setelah percakapan mereka malam itu, hubungan Gibran dan Sally mulai membaik. Sally mulai membuka hatinya dan mencoba untuk tidak terlalu memikirkan omongan orang lain. Ia menyadari bahwa Gibran adalah pria yang tulus dan tidak terpengaruh oleh perbedaan latar belakang mereka. Namun, meskipun hatinya mulai tenang, rintangan justru semakin nyata di hadapan mereka. Kabar kedekatan Gibran dan Sally semakin menyebar luas. Banyak orang mulai berkomentar, baik secara langsung maupun di belakang mereka. Sebagian mendukung, tetapi tidak sedikit pula yang meragukan hubungan mereka. Beberapa orang dari lingkungan Gibran bahkan mulai mempertanyakan keseriusannya. "Kamu yakin, Gibran? Dia memang gadis baik, tapi apakah dia cukup pantas untukmu?" tanya salah satu kenalan keluarga Gibran dalam sebuah acara. Gibran hanya tersenyum. "Aku tidak pernah menilai seseorang dari pantas atau tidak pantas. Aku hanya melihat siapa dia sebenarnya." Namun, komentar-komentar seperti itu bukan hanya datang dari pihak Gibran. Di lingkungan Sally, banyak yang menganggap bahwa ia terlalu berani bermimpi. Seorang teman dekatnya bahkan sempat berkata, "Sally, apakah kamu yakin? Dunia kalian berbeda. Jangan sampai kamu hanya jadi bagian dari cerita tanpa akhir yang jelas." Meskipun mencoba mengabaikan semua itu, Sally tak bisa memungkiri bahwa hatinya mulai resah lagi. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Gibran, apalagi jika hubungan mereka membuat banyak orang tidak nyaman. Di tengah kegalauan itu, Gibran memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia kembali mengunjungi rumah Sally, kali ini dengan niat yang lebih jelas. Di hadapan kedua orang tua Sally, Gibran menyampaikan niatnya dengan tegas. "Saya ingin mengenal
Sally lebih jauh, dan jika Allah mengizinkan, saya ingin membangun masa depan bersama dengannya, ujar Gibran dengan suara mantap. Orang tua Sally terkejut, tetapi juga tersentuh dengan ketulusan Gibran. Mereka tidak menyangka bahwa pria itu akan seberani ini menyatakan niatnya. Ayah Sally menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Kami tidak bisa menolak jika ini memang keputusan kalian berdua. Tapi kami ingin melihat keseriusanmu lebih jauh." Sally yang duduk di samping ibunya hanya bisa menunduk. Hatinya bergetar mendengar pernyataan Gibran. Ia tidak menyangka bahwa pria itu akan melangkah sejauh ini untuk membuktikan perasaannya. Namun, rintangan terbesar belum datang. Beberapa pihak mulai menekan Gibran, terutama dari lingkaran keluarganya yang menginginkan ia menikah dengan seseorang dari kalangan yang lebih sepadan. "Kamu masih muda, Gibran. Jangan terburu-buru mengambil keputusan," kata seseorang dalam sebuah pertemuan keluarga. "Tapi aku sudah yakin," jawab Gibran tanpa ragu. Di sisi lain, Sally pun mulai menghadapi dilema. Ia mulai berpikir, apakah ia sanggup menjalani kehidupan dengan segala tekanan yang ada? Apakah ia cukup kuat untuk berdiri di samping Gibran tanpa merasa terbebani? Perjalanan mereka baru saja dimulai, tetapi tantangan sudah begitu besar. Akankah mereka mampu bertahan menghadapi semua tekanan ini? Setelah pernyataan Gibran di hadapan keluarga Sally, hubungan mereka semakin serius. Namun, di balik itu, tekanan semakin berat. Bukan hanya dari keluarga dan lingkungan sekitar, tetapi juga dari media dan masyarakat luas. Kedekatan mereka menjadi bahan perbincangan di berbagai tempat, bahkan beberapa media mulai menyorot hubungan mereka. Sally mulai merasakan beban yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Sejak kabar kedekatannya dengan Gibran tersebar, kehidupannya tak lagi sama. Banyak orang yang mengomentari, bahkan ada yang mulai mencampuri urusan pribadinya. Beberapa orang memujinya karena dianggap sebagai wanita beruntung, tetapi tidak sedikit pula yang meragukan ketulusannya. "Jangan-jangan dia hanya ingin naik status sosial," kata salah satu komentar di media sosial. Kalimat itu terus terngiang di kepala Sally. Meskipun ia tahu dirinya tidak seperti itu, kata-kata tajam dari orang-orang yang tidak mengenalnya tetap saja melukai hatinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia cukup kuat untuk menjalani hubungan ini? Gibran menyadari kegelisahan Sally. Ia tahu bahwa gadis itu sedang menghadapi tekanan besar. Suatu malam, ia mengajak Sally bertemu di tempat yang tenang, jauh dari sorotan. Di sebuah kafe kecil yang tidak terlalu ramai, mereka duduk berhadapan. "Kamu kelihatan lelah," kata Gibran pelan, memperhatikan raut wajah Sally yang terlihat murung. Sally menghela napas. "Aku hanya merasa semuanya berjalan terlalu cepat. Banyak hal yang berubah, dan aku tidak tahu apakah aku siap." Gibran menggenggam tangan Sally dengan lembut. "Aku mengerti. Aku pun merasakan hal yang sama. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak ingin menyerah begitu saja." Sally menatapnya, mencari kejujuran dalam mata pria itu. Ia melihat keteguhan di sana, tetapi ia juga tahu bahwa dunia mereka tidak sesederhana itu. Di sisi lain, keluarga Gibran mulai memberi tekanan yang lebih besar. Ayahnya, yang selama ini mendukungnya dalam diam, mulai bertanya dengan serius. "Kamu benar-benar yakin dengan pilihanmu?" tanya sang ayah dalam sebuah percakapan pribadi. Gibran mengangguk. "Aku sudah mempertimbangkannya matang-matang. Tapi kamu tahu, dunia politik tidak mudah. Pilihan pribadimu bisa memengaruhi banyak hal." Gibran terdiam. Ia sadar bahwa sebagai seseorang yang berasal dari keluarga dengan pengaruh besar, keputusan pribadinya tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri. Namun,
Ia juga tidak ingin mengorbankan perasaannya hanya karena tekanan eksternal. Sementara itu, Sally semakin merasa bimbang. Ia tidak ingin menjadi penghalang bagi masa depan Gibran. Ia tahu bahwa pria itu memiliki tanggung jawab besar, dan jika hubungan mereka terus mendapat tekanan, bisa saja ini akan menjadi hambatan bagi Gibran. Hingga suatu hari, Sally mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia menghubungi Gibran dan meminta untuk bertemu. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Aku butuh waktu untuk berpikir." Gibran terkejut. "Maksudmu, aku tidak ingin menjadi beban untukmu, Gibran. Aku takut jika aku terus bersamamu, aku hanya akan menghalangi jalanmu." Gibran terdiam, hatinya terasa berat. Ia tidak menyangka Sally akan mengatakan hal itu. Ia ingin meyakinkan gadis itu, tetapi ia juga tahu bahwa ini bukan hanya tentang mereka berdua. Apakah ini akhir dari kisah mereka? Ataukah cinta mereka masih memiliki harapan untuk bertahan? Setelah pertemuan itu, Sally mulai menjaga jarak dari Gibran. Ia menghindari pertemuan, jarang membalas pesan, dan mulai mengunci diri dalam dunianya sendiri. Keputusan untuk menjauh bukanlah hal yang mudah baginya, tetapi ia merasa itu adalah yang terbaik. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Gibran, terutama dengan tekanan yang semakin besar dari berbagai pihak. Gibran merasa ada sesuatu yang berubah. Ia bisa merasakan bahwa Sally perlahan mulai menjauh, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Beberapa kali ia mencoba menghubungi, tetapi jawaban Sally selalu singkat dan terkesan dingin. Hingga suatu malam, Gibran memberanikan diri untuk datang langsung ke rumah Sally. Ia mengetuk pintu dengan perasaan gelisah, berharap bisa berbicara langsung dan mencari kejelasan. Saat pintu dibuka, Sally tampak terkejut melihatnya berdiri di sana. "Kita perlu bicara," kata Gibran dengan nada serius. Sally menghela napas, lalu mengangguk pelan. Mereka berjalan menuju halaman belakang rumah, tempat yang selama ini menjadi tempat favorit Sally untuk menenangkan diri. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Gibran. "Kenapa kamu mulai menjauh?" Sally menunduk, menggenggam tangannya sendiri seakan mencari keberanian untuk berbicara. "Gibran, aku hanya tidak ingin menyulitkan hidupmu. Aku tahu banyak orang menentang kita, dan aku tidak mau kamu harus memilih antara aku atau keluargamu." Gibran menggeleng. "Kamu bukan beban, Sally. Aku sudah memutuskan bahwa aku ingin bersamamu, tidak peduli apapun rintangannya. Tapi dunia kita berbeda, Gibran. Aku hanya gadis biasa, sementara kamu. Aku hanya seorang pria yang mencintai seseorang. Itu saja." Sally menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya ingin percaya, tetapi ketakutan itu tetap ada. Ia tidak ingin suatu hari nanti Gibran menyesali keputusannya. "Aku butuh waktu," kata Sally akhirnya. "Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semua ini." Gibran terdiam. Ia ingin meyakinkan Sally, tetapi ia juga tidak ingin memaksa. Dengan berat hati, ia mengangguk. "Kalau itu yang kamu butuhkan, aku akan memberimu waktu." Malam itu, mereka berpisah dengan perasaan yang tak menentu. Gibran kembali ke rumah dengan hati yang berat, sementara Sally menghabiskan malamnya dengan air mata. Hari-hari berlalu, dan keduanya semakin jarang berkomunikasi. Gibran mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi bayangan Sally terus menghantuinya. Sementara itu, Sally mulai merasa kehilangan. Ia berpikir bahwa menjauh dari Gibran akan membuat segalanya lebih mudah, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Suatu malam, Sally duduk di kamarnya sambil menatap layar ponselnya. Ada banyak pesan dari Gibran yang belum ia balas. Ia ingin mengetik sesuatu,
tetapi tangannya gemetar. Apakah ia benar-benar bisa menjalani hidup tanpa Gibran? Di sisi lain, Gibran juga mulai mempertanyakan keputusannya. Apakah memberi Sally waktu adalah langkah yang tepat, atau justru semakin menjauhkan mereka? Saat semuanya terasa tidak pasti, satu hal tetap jelas, perasaan mereka masih ada. Tetapi apakah cinta saja cukup untuk mengalahkan semua rintangan ini? Hari-hari berlalu dengan penuh kegelisahan bagi Sally. Sejak ia memutuskan untuk menjaga jarak dari Gibran, ada kehampaan yang terus mengganggunya. Ia mencoba menjalani hidup seperti biasa, tetapi hatinya tak bisa berbohong. Gibran bukan hanya sekadar seseorang yang hadir dalam hidupnya, melainkan seseorang yang telah mengubah caranya melihat dunia. Namun, bukan hanya cinta yang membuat Sally bimbang. Ada satu hal yang terus berputar di pikirannya, perbedaan keyakinan mereka. Sally dibesarkan dalam keluarga Katolik yang taat. Sejak kecil, ia tumbuh dengan ajaran gereja yang begitu melekat dalam hidupnya. Namun, sejak mengenal Gibran, ia mulai mengenal Islam lebih dekat. Bukan karena Gibran memaksanya, tetapi karena ia sendiri yang ingin tahu. Selama berbulan-bulan, ia memperhatikan bagaimana Gibran menjalani hidupnya. Kesabaran, keteguhan, dan cara Gibran menghadapi segala rintangan membuat Sally bertanya-tanya, apa yang membuat pria itu begitu kuat. Suatu hari, di tengah kebimbangannya, Sally bertemu dengan seorang teman lamanya, Nadia, yang dulu bersekolah bersamanya tetapi kini telah menjadi seorang mualaf. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, dan setelah berbasa-basi, Sally akhirnya membuka diri tentang pergolakan batinnya. "Nat, aku merasa ada sesuatu yang menarik perhatianku tentang Islam. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada ketenangan di sana," ujar Sally dengan suara pelan. Nadia tersenyum. "Aku juga pernah merasakan itu. Islam bukan hanya agama, tapi juga jalan hidup. Aku dulu berpikir bahwa memeluk agama harus karena kewajiban atau tekanan, tapi ternyata hidayah itu datang dengan caranya sendiri." Percakapan itu menggugah hati Sally. Sejak hari itu, ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Diam-diam, ia membaca buku, menonton ceramah, dan bahkan mencoba memahami Al-Quran. Semakin ia belajar, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang memanggilnya. Gibran tidak tahu tentang semua ini. Ia masih mengira Sally hanya butuh waktu untuk berpikir tentang hubungan mereka. Ia tetap menunggu dengan sabar, meskipun hatinya diliputi kecemasan. Hingga suatu malam, Sally menghubunginya. "Kita bisa bertemu?" tanya Sally singkat. Gibran yang sedang berada di rumah langsung setuju. Mereka bertemu di sebuah taman yang biasa mereka kunjungi dulu. Begitu melihat Sally, Gibran bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Gadis itu tampak lebih tenang, tetapi juga penuh keyakinan. "Ada yang ingin aku bicarakan," ujar Sally sambil menatap mata Gibran. "Apa itu?" Gibran menahan napas, menunggu jawaban yang mungkin akan mengubah segalanya. "Aku ingin mengenal Islam lebih dalam. Aku ingin belajar, bukan hanya karena kamu, tapi karena aku sendiri merasa terpanggil." Gibran terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia harapkan, tetapi juga sesuatu yang begitu ia syukuri. "Aku tidak ingin terburu-buru," lanjut Sally. "Aku ingin menjalani proses ini dengan hatiku sendiri. Tapi aku ingin kamu tahu, bahwa aku benar-benar ingin mencari kebenaran." Gibran tersenyum. Ada kebahagiaan yang sulit dijelaskan dalam hatinya. "Aku tidak akan memaksamu, Sally. Jika memang ini jalan yang ingin kamu tempuh, aku akan selalu ada untuk menemanimu." Malam itu menjadi awal dari perjalanan baru bagi Sally.
Ia mulai belajar lebih banyak tentang Islam, mengikuti kajian, dan perlahan-lahan mendekatkan hatinya kepada Allah. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia merasa bahwa ada cahaya yang menuntunnya ke arah yang benar. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada tantangan besar yang menanti. Keluarga Sally belum mengetahui keputusannya, dan ia tahu bahwa ini bukan hal yang bisa diterima dengan mudah. Apakah Sally akan mampu menghadapi konsekuensi dari pilihannya? Dan bagaimana reaksi keluarganya saat mengetahui bahwa ia telah menemukan jalan baru dalam hidupnya? Sally semakin mantap dalam langkahnya. Setiap hari, ia mempelajari Islam lebih dalam, bukan sekadar untuk memahami keyakinan Gibran, tetapi karena hatinya sendiri yang tertarik pada kebenaran yang ia temukan. Namun, semakin ia mendekati cahaya itu, semakin besar bayangan ketakutan yang menghantuinya. Bagaimana reaksi keluarganya saat mengetahui keputusannya? Ia tahu keluarganya adalah Katolik yang taat. Sejak kecil, ia dibesarkan dengan ajaran gereja, mengikuti misa setiap minggu, dan merayakan hari raya dengan penuh makna. Ibunya, terutama, adalah sosok yang sangat religius dan tidak pernah melewatkan doa. Sally mencintai keluarganya, dan itu membuat keputusan ini semakin berat. Suatu sore, setelah sekian lama menyembunyikan pergolakan batinnya, Sally memberanikan diri untuk berbicara dengan orang tuanya. Ia mengajak mereka duduk di ruang tamu, berusaha mengendalikan detak jantungnya yang berpacu kencang. "Ada yang ingin aku bicarakan," katanya dengan suara bergetar. Ayah dan ibunya saling berpandangan. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang serius. Selama ini aku banyak belajar tentang Islam," Sally mulai berbicara. "Dan aku merasa, aku ingin menjadi seorang Muslim." Keheningan yang mencekam langsung menyelimuti ruangan. Mata ibunya membelalak, sementara ayahnya mengerutkan kening, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Apa maksudmu, Sally?" Suara ibunya bergetar. "Aku merasa bahwa Islam adalah jalan yang benar untukku. Aku telah banyak belajar, dan aku ingin mengikrarkan syahadat." Wajah ibunya langsung memucat. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putri satu-satunya ingin meninggalkan agama yang telah menjadi bagian dari keluarganya selama berabad-abad. "Tidak, Sally, kamu tidak bisa melakukan ini." Suara ibunya meninggi. "Kita adalah keluarga Katolik. Ini bukan hanya tentang kamu, ini tentang seluruh keluarga kita. Aku tetap anak kalian, Mama, Papa." Sally berusaha menahan air matanya. "Aku tidak berubah. Aku masih mencintai kalian seperti dulu. Tapi kamu mengkhianati iman kita." Suara ibunya mulai pecah oleh tangis. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada kami?" Ayahnya yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Suaranya lebih tenang, tetapi tetap penuh ketegasan. "Sally, apakah ini karena Gibran?" Sally menggeleng. "Tidak, Papa. Aku memang mengenal Islam karena Gibran, tapi aku memilih ini karena hatiku sendiri. Aku tidak ingin masuk Islam hanya karena seseorang, aku ingin masuk Islam karena aku percaya." Ayahnya menghela napas panjang. Ia menatap putrinya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Ini keputusan besar, Sally. Dan keputusan ini memiliki konsekuensi." Sally menunduk. Ia tahu, dan ia siap menghadapi semua itu. Malam itu, rumah dipenuhi kesedihan. Ibunya menangis sepanjang malam, sementara ayahnya lebih banyak diam. Sally sendiri duduk di kamarnya, berusaha menenangkan hatinya. Ia tidak menyangka reaksi mereka akan sekeras ini, tetapi ia juga tidak menyesali keputusannya. Di luar rumah, Gibran menunggu dengan cemas. Ia tahu Sally telah berbicara dengan keluarganya,
dan ia khawatir bagaimana hasilnya. Saat akhirnya Sally mengirim pesan singkat, hanya ada satu kata yang tertulis berat. Gibran menghela napas. Ia ingin membantu, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah perjalanan yang harus Sally lalui sendiri. Ia hanya bisa berdoa agar gadis yang dicintainya diberi kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Tapi ini baru awal. Masih ada tantangan yang lebih besar di depan. Akankah Sally berhasil meyakinkan keluarganya? Atau justru ia harus memilih antara keyakinannya dan orang-orang yang ia cintai? Sejak malam itu, suasana di rumah Sally berubah drastis. Ibunya masih sering menangis diam-diam, sementara ayahnya menjadi semakin pendiam. Tak ada lagi percakapan hangat di meja makan seperti dulu. Kakaknya, yang baru mengetahui kabar ini, langsung bereaksi dengan kemarahan yang meledak-ledak. Kamu sudah gila, Sally. Kamu mau menghancurkan keluarga kita hanya karena laki-laki itu. Kakaknya, yang selama ini selalu menjadi pelindungnya, kini memandangnya dengan tatapan penuh amarah. Aku tidak menghancurkan siapapun, Kak, Sally berusaha menjelaskan dengan sabar. Aku hanya mengikuti apa yang aku yakini. Tapi kenapa harus Islam? Kenapa harus mengubah agama kita yang sudah kita pegang sejak lahir? Sally terdiam. Ia tahu bahwa tidak ada jawaban yang bisa langsung meredakan kemarahan keluarganya. Mereka menganggap keputusannya sebagai pengkhianatan, bukan pencarian kebenaran. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Ibunya bahkan sempat tidak mau berbicara dengannya. Ayahnya, meskipun lebih tenang, tetap menatapnya dengan kecewa setiap kali mereka bertemu. Hanya satu hal yang membuat Sally bertahan, keyakinannya bahwa ia telah menemukan jalan yang benar. Di tengah situasi sulit ini, Gibran tetap menjadi pendengar setia. Setiap malam, mereka berbicara melalui telepon, dan Gibran selalu berusaha memberikan ketenangan. Kalau kamu mau mundur, aku mengerti, Sally, kata Gibran suatu malam. Aku tidak ingin kamu kehilangan keluargamu karena aku. Sally menggeleng, meskipun Gibran tidak bisa melihatnya. Aku tidak akan mundur, Gibran. Ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang aku dan keyakinanku. Aku hanya berharap keluargaku bisa menerimanya suatu hari nanti. Namun, cobaan belum berakhir. Suatu malam, saat Sally baru saja pulang dari sebuah kajian Islam yang diam-diam ia hadiri, ayahnya menunggunya di ruang tamu. Wajahnya serius, dan ibunya duduk di sampingnya dengan mata sembab. Duduk, kata ayahnya tegas. Sally menuruti perintah itu dengan hati berdebar. Sally, kami sudah berpikir panjang, ucap ayahnya dengan suara yang berat. Kalau kamu benar-benar ingin meninggalkan agama kita, maka kamu juga harus siap meninggalkan rumah ini. Jantung Sally seakan berhenti berdetak. Papa, apa maksudnya? Kamu sudah dewasa, Sally, lanjut ayahnya. Kalau kamu memilih jalanmu sendiri, maka kamu harus bertanggung jawab atas pilihan itu. Kami tidak bisa menerima seseorang yang mengkhianati keluarga dan iman kami di rumah ini. Air mata mulai menggenang di mata Sally. Ia sudah menduga akan menghadapi perlawanan, tetapi tidak pernah menyangka keluarganya akan mengusirnya. Mama, Sally menatap ibunya dengan harapan. Namun, ibunya hanya menunduk, air mata mengalir di pipinya. Pergilah, Sally, suara ayahnya terdengar dingin. Dan jangan kembali sampai kamu sadar bahwa kamu telah melakukan kesalahan. Hati Sally hancur berkeping-keping. Ia tidak ingin meninggalkan keluarganya, tetapi ia juga tidak bisa mengingkari keyakinannya. Dengan langkah berat, ia bangkit dan berjalan menuju kamarnya. Ia mengemasi beberapa barang, sementara air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan.
Beberapa saat kemudian, ia keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya, tanpa tahu harus pergi kemana. Di luar, malam terasa lebih dingin dari biasanya. Sally berdiri di depan rumahnya, menatap pintu yang kini tertutup untuknya. Lalu, dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Gibran, suaranya bergetar. "Aku di sini, Sally," jawab Gibran dengan nada cemas. "Mereka mengusirku." Air mata Sally akhirnya tumpah. "Sepenuhnya, aku akan menjemputmu sekarang." Sally menutup telepon dan menghela napas panjang. Dalam sekejap, dunianya berubah. Ia kehilangan keluarga yang selama ini ia cintai, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah ujian yang harus ia jalani. Pertanyaannya sekarang, kemana ia harus pergi? Dan bagaimana hidupnya akan berubah setelah ini? Sally berdiri di tepi jalan, menatap ke arah rumahnya yang kini bukan lagi tempat ia bisa kembali. Hatinya berdesir oleh rasa sakit, tetapi ia juga merasa lega karena akhirnya ia bisa menjalani hidup sesuai keyakinannya, meskipun harus membayar harga yang sangat mahal. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di hadapannya. Gibran keluar dengan wajah cemas dan segera menghampirinya. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya, matanya menatap penuh kekhawatiran. Sally mencoba tersenyum, meskipun air matanya belum kering sepenuhnya. "Aku baik-baik saja, setidaknya aku mencoba untuk baik-baik saja." Tanpa banyak bicara, Gibran membuka pintu mobilnya dan membiarkan Sally masuk. Di dalam mobil, suasana hening. Sally menatap keluar jendela, pikirannya berputar-putar. Ia kehilangan keluarganya, kehilangan tempat yang selama ini menjadi rumahnya, tetapi anehnya, ia tidak merasa tersesat. Ia merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. "Sally," suara Gibran memecah keheningan. "Kamu bisa tinggal di rumah nenekku untuk sementara waktu." Beliau sudah tahu kondisimu dan sangat terbuka untuk membantu. Sally menoleh, terkejut. "Benarkah? Aku tidak ingin merepotkan siapapun, Gibran." "Kamu tidak merepotkan siapapun. Kamu hanya butuh tempat untuk memulai lagi, dan keluargaku bersedia membantu." Air mata kembali menggenang di mata Sally. Ia tidak menyangka bahwa di saat keluarganya sendiri menolaknya, ada orang lain yang justru membuka pintu untuknya. Beberapa hari berlalu, dan Sally mulai menata hidupnya kembali. Ia tinggal di rumah nenek Gibran, seorang wanita tua yang lembut dan penuh kasih sayang. Neneknya memperlakukannya seperti cucunya sendiri, tidak pernah menghakimi, tidak pernah bertanya hal-hal yang menyakitkan. Di rumah itu pula, Sally mulai belajar lebih dalam tentang Islam. Ia menghafal doa-doa, membaca Al-Quran, dan memahami lebih banyak tentang keyakinan yang kini ia pegang. Setiap kali sujud dalam sholat, ia menangis, bukan karena sedih, tetapi karena merasa telah menemukan tempatnya yang sejati. Namun, di balik ketenangan yang ia rasakan, ada satu hal yang masih membebani hatinya, keluarganya. Ia merindukan ibunya, merindukan suara ayahnya, merindukan rumah yang selalu hangat dengan canda tawa, tetapi kini terasa begitu jauh. Suatu sore, ia memutuskan untuk mengirim pesan kepada ibunya. Hanya satu kalimat sederhana, "Mama, aku selalu mencintai Mama, apapun yang terjadi." Tidak ada balasan. Hari berlalu, minggu berganti, dan Sally mulai menerima kenyataan bahwa mungkin keluarganya benar-benar tidak akan pernah menerimanya kembali. Namun, ia tetap berdoa. Setiap malam, ia memohon kepada Allah agar suatu hari hati mereka terbuka dan memahami keputusannya. Waktu berlalu dengan cepat. Sally semakin mantap dalam Islam,
dan di sisi lain, hubungannya dengan Gibran semakin kuat. Mereka berdua melewati banyak hal bersama, saling mendukung satu sama lain, dan akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Gibran melamar Sally. Dengan wajah penuh ketulusan, ia berkata, "Aku ingin menjalani hidup ini bersamamu, Sally. Aku ingin menjadi orang yang selalu mendukungmu, seperti yang selama ini kulakukan. Maukah kamu menikah denganku?" Tanpa ragu, Sally mengangguk. "Ya, Gibran, aku mau." Pernikahan mereka berlangsung sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Sally mengenakan hijab putih yang begitu anggun, dan di hari itu, ia merasa benar-benar menemukan rumahnya yang baru. Namun, ada satu hal yang membuatnya terkejut. Saat ia melangkah menuju pelaminan, ia melihat sosok yang selama ini ia rindukan, ibunya. Sang ibu berdiri di sudut ruangan, wajahnya penuh air mata. Meski tidak mengatakan apa-apa, tatapannya mengisyaratkan sesuatu. Bahwa cinta seorang ibu tidak akan pernah hilang, meskipun dibatasi oleh perbedaan keyakinan. Sally tersenyum, air mata kebahagiaan menetes di pipinya. Ia telah kehilangan sesuatu, tetapi Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah. Dan inilah awal dari kehidupan barunya, sebuah perjalanan yang penuh dengan cinta, keyakinan, dan harapan.